Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sriayuni akan menjelaskan tentang apa saja metode umum yang digunakan untuk menghitung kerugian piutang. Untuk menghitung kerugian piutang ini ada dua metode, yaitu metode penghapusan langsung dan metode cadangan. Nah, saya akan menjelaskan tentang metode penghapusan langsung. Metode penghapusan langsung adalah metode yang diakui kerugian piutang saat piutang diidentifikasi sebagai piutang yang tidak dapat dipulihkan. Nah, dalam metode ini, perusahaan tidak dapat melakukan estimasi piutang tidak tertagih, tetapi hanya mencatat kerugian ketika piutang dianggap tidak dapat ditagih. Ketika suatu piutang dianggap tidak dapat ditagih, perusahaan akan mencatat kerugian ini langsung di laporan laba rugi yang mengakibatkan pengurangan pendapatan dan kenaikan biaya kerugian piutang. Nah, singkatnya, perusahaan akan mencatat jumlah piutang yang tidak dapat diselesaikan hanya jika piutang sudah benar-benar tidak dapat ditagih. Piutang tak tertagih tersebut akan dihapus dan dicatat serta dibebankan pada perkiraan kerugian piutang. Penghapusan piutang akan dicatat pada kolom debit dan piutang pada bagian kredit. Sekian. Yang kedua yaitu metode cadangan. Metode cadangan adalah metode yang menggunakan estimasi kredit tak tertagih dari semua penjualan kredit atau total kredit. Metode ini memerlukan perhitungan berdasarkan persentase pinjaman yang didasarkan pada kebijakan kredit perusahaan dan pengalaman pada masa lalu. Dengan metode ini, perusahaan dapat mempersiapkan diri untuk kerugian yang mungkin terjadi di masa depan. Nah, oke, di sini saya akan menjelaskan kelebihan dari metode yang dibacakan oleh pemateri sebelumnya. Di sini ada dua jenis metode yang dipaparkan tadi. Yang pertama, metode penghapusan langsung, dan yang kedua, metode pencadangan. Pertama, saya akan menjelaskan kelebihan dari metode penghapusan langsung. Metode ini memfasilitasi dan membantu bisnis untuk menghapus akun yang tidak dapat ditagih menjadi akun yang tak tertagih. Kemudian, akun yang tak tertagih itu akan dihapus. Namun, tidak cukup sampai di situ. Akun yang tidak terhapus ini akan dicatat dan dibebankan terhadap kerugian piutang. Oke, kita lanjut kepada metode pencadangan. Kelebihan dari metode ini, dia selalu meningkatkan keakurasian laporan keuangan dengan cara melakukan perkiraan terhadap piutang yang ada pada setiap akhir periode. Nah, perkiraan tersebut akan dimasukkan ke dalam jurnal penghapusan piutang sebagai beban kerugian piutang. Baik, hanya itu dari saya, akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Dan di sini saya akan menyampaikan kekurangan metode yang telah disampaikan oleh pemateri pertama, yaitu kekurangan metode penghapusan langsung. Metode ini mungkin tidak mencerminkan realitas ekonomi karena piutang yang tidak tertagih dihapus dari buku yang hanya setelah jelas bahwa piutang tersebut tidak dapat ditagih, yang mungkin mempengaruhi akurasi laporan keuangan. Yang kedua yaitu kekurangan metode cadangan. Metode ini memerlukan estimasi, dan jika estimasi tersebut tidak akurat, maka dapat mempengaruhi keandalan laporan keuangan. Sekian. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang kapan metode yang satu lebih tepat digunakan daripada metode yang lain. Seperti yang telah dijelaskan oleh teman-teman sebelumnya bahwa terdapat dua metode di sini. Nah, yang pertama itu metode penghapusan langsung dan yang kedua itu metode cadangan. Di sini saya akan menjelaskan tentang kapan metode penghapusan langsung ini lebih tepat digunakan daripada metode cadangan. Nah, yang pertama itu ketika jumlah piutang tak tertagih relatif kecil dan tidak mempengaruhi laporan keuangan. Yang kedua, ketika sebuah perusahaan sulit untuk memprediksi jumlah piutang tak tertagih secara akurat. Yang ketiga, ketika sebuah perusahaan tidak memiliki catatan histori yang memadai untuk mengestimasi cadangan piutang tak tertagih. Yang keempat, ketika sebuah perusahaan memilih untuk segera menghapus jumlah piutang yang dianggap tidak dapat tertagih lagi. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Oke, sebaliknya, metode cadangan lebih tepat digunakan jika
1. Jumlah piutang tak tertagih cukup material dan dapat diperkirakan secara andal berdasarkan pengalaman historis. Yang kedua, perusahaan ingin mencatat beban piutang tak tertagih secara akrual sehingga laba dapat dilaporkan secara lebih akurat. Yang ketiga, perusahaan memiliki catatan historis yang memadai untuk mengestimasi cadangan piutang tak tertagih. Sekian. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana perusahaan memilih metode yang tepat untuk menghitung kerugian piutang. Nah, dalam memilih metode yang tepat untuk menghitung kerugian piutang, perusahaan dapat melakukan perbandingan antara beberapa metode dengan mempertimbangkan faktor-faktornya. Yang pertama, kebutuhan bisnis. Perusahaan harus mempertimbangkan kebutuhan bisnis mereka, termasuk kompleksitas portofolio piutang dan keinginan untuk akurasi. Yang kedua, kemampuan prediksi. Metode yang dapat memberikan perkiraan yang lebih akurat tentang kerugian masa depan lebih diinginkan. Perusahaan dapat mengevaluasi kendala dan ketepatan prediksi dari setiap metode yang dipertimbangkan. Di sini saya akan melanjutkan pemateri dari Aulia Putri, yaitu bagaimana metode perusahaan untuk menghitungkan kerugiannya. Yang ketiga, yaitu ketersediaan data. Perusahaan harus mempertimbangkan ketersediaan data yang diperlukan untuk menerapkan setiap metode. Metode yang memerlukan data yang tersedia secara konsisten dan mudah diakses mungkin lebih diutamakan. Yang keempat, yaitu persyaratan regulasi. Persyaratan regulasi seperti IFRS 9 atau ASC 326 harus dipertimbangkan dalam memilih metode. Perusahaan harus memastikan bahwa metode yang dipilih memenuhi persyaratan regulasi yang berlaku. Sekian dari saya.